Bab 3, Keputusan yang Berat. Hari-hari setelah konfrontasi dengan Bayu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca bagi Dina. Setiap langkah yang diambil terasa menyakitkan, setiap tarikan napas terasa memberatkan. Hubungan dengan Bayu menjadi semakin dingin, seolah ada tembok besar yang tak terlihat di antara mereka. Meski Dina telah meminta waktu untuk berpikir, perasaan tidak nyaman itu terus menghantuinya, tidak memberikan ruang sedikit pun untuk kelegaan. Maya, di sisi lain, memilih untuk menghilang dari pandangan Dina. Adiknya itu jarang berada di rumah, lebih sering menghabiskan waktu di luar, mungkin untuk menghindari konfrontasi lebih lanjut. Dina tidak tahu harus merasa lega atau marah atas sikap Maya. Di satu sisi, kepergian Maya memberikan ruang bagi Dina untuk bernapas, tetapi di sisi lain, itu hanya membuat perasaan dikhianati semakin dalam. Di rumah, Arya adalah satu-satunya penghibur bagi Dina. Meski masih kecil, kehadirannya memberikan secercah cahaya dalam kegelapan yang kini meliputi hati Dina. Setiap kali Arya tertawa atau memanggilnya, "Mama," Dina merasa ada alasan untuk tetap bertahan. Namun, rasa sakit itu tetap ada, tidak sepenuhnya bisa hilang meski sejenak. Suatu sore, Dina memutuskan untuk keluar rumah, berharap bahwa udara segar bisa sedikit meringankan beban yang ia rasakan. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan-jalan yang sepi, mencoba menemukan kedamaian yang hilang dari hatinya. Di tengah perjalanan, ia mendapati dirinya berhenti di depan sebuah taman kecil, tempat ia dan Bayu dulu sering datang ketika masih pacaran. Dina duduk di bangku taman itu, mengenang masa-masa indah yang kini terasa begitu jauh. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Bagaimana bisa semua ini berubah begitu drastis? Bagaimana bisa pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati berubah menjadi seseorang yang tega mengkhianatinya? Di tengah lamunannya, Dina merasakan ponselnya bergetar. Ia melihat layar, dan nama Bayu muncul di sana. Setelah ragu beberapa detik, Dina akhirnya mengangkat panggilan itu. "Halo," suaranya terdengar lelah. "Dina, kamu di mana?" Suara Bayu terdengar khawatir. "Aku sudah di rumah, tapi kamu tidak ada." "Aku sedang keluar sebentar," jawab Dina singkat. "Ada yang kamu butuhkan?" Bayu terdiam sejenak di ujung sana. "Aku ingin kita bicara lagi, Din. Tolong, bisa kita bertemu?" Dina menutup matanya, berusaha menenangkan hatinya yang kembali berkecamuk. "Bicara tentang apa lagi, Bayu? Bukankah kita sudah bicara?" "Aku tahu, tapi aku merasa kita belum benar-benar menyelesaikan semuanya. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak ingin menyerah pada pernikahan kita. Aku ingin kita mencoba lagi." Dina menghela napas panjang. "Bayu, aku butuh waktu. Aku belum siap untuk membicarakan hal ini lebih jauh. Ini semua terlalu cepat. Tapi, Din, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Setiap hari aku merasa semakin jauh dari kamu. Aku butuh tahu apa yang kamu inginkan, apa yang kita akan lakukan ke depan." Dina merasakan ada keputusasaan dalam suara Bayu, dan itu membuatnya semakin bingung. Bagaimana bisa pria yang telah mengkhianatinya kini memohon untuk diberi kesempatan kedua? Bukankah seharusnya Dina yang berhak memutuskan segalanya? "Aku akan pulang," kata Dina akhirnya. "Kita bisa bicara di rumah." Setelah menutup telepon, Dina merasa semakin berat. Ia tahu, pembicaraan ini tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, tidak mungkin menghindar lebih lama lagi. Di taman itu, dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup, Dina berusaha menguatkan dirinya untuk menghadapi kenyataan yang ada. Saat tiba di rumah, Bayu sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya tampak letih, dan ada garis-garis kekhawatiran yang jelas terlihat di keningnya. Dina berjalan mendekat, lalu duduk di sofa di hadapannya. Mereka terdiam sejenak, tidak tahu harus mulai dari mana. "Dina," akhirnya Bayu membuka suara. "Aku sudah memikirkan semuanya. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar, dan aku tidak akan pernah bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin kita memulai lagi dari awal, tanpa ada rahasia atau kebohongan di antara kita." Dina menatap Bayu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Bagaimana kamu bisa yakin bahwa kita bisa memulai lagi, Bayu? Bagaimana aku bisa yakin bahwa kamu tidak akan mengkhianatiku lagi?" Bayu menunduk, suaranya terdengar lirih. "Aku tidak bisa memberikan jaminan apapun, Dina. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita tetap bersama." Dina merasa emosinya kembali memuncak. "Bayu,
Kamu telah menghancurkan kepercayaanku. Kamu tidak hanya mengkhianatiku, tetapi juga menghancurkan semua yang kita bangun bersama. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali percaya padamu. Bayu terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang Dina katakan benar. Mengembalikan kepercayaan yang telah hancur tidak akan mudah, bahkan mungkin mustahil. Tapi ia tidak ingin menyerah. Aku tidak akan memaksa kamu untuk memaafkanku, Din, kata Bayu akhirnya. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan. Bukan untukku, tapi untuk Arya. Dia butuh kita berdua. Aku tahu kita bisa memperbaiki ini, meskipun mungkin tidak akan sama seperti dulu. Dina merasakan hatinya kembali dilanda kebingungan. Di satu sisi, ia ingin mempercayai kata-kata Bayu. Ia ingin sekali mempercayai bahwa masih ada harapan untuk mereka. Tapi di sisi lain, luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan itu terlalu dalam untuk bisa sembuh begitu saja. Aku tidak tahu Bayu, kata Dina akhirnya, suaranya bergetar. Aku butuh waktu lebih banyak. Aku tidak bisa membuat keputusan sekarang. Aku hanya tahu bahwa saat ini aku tidak bisa berada di dekatmu tanpa merasa sakit. Bayu mengangguk pelan, menerima kenyataan itu meskipun terlihat sangat menyakitkan baginya. Aku mengerti, Din. Aku tidak akan memaksamu. Tapi aku akan terus berusaha untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu, seberapa lama pun itu akan memakan waktu. Dina tidak menjawab, ia hanya menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan, lalu bangkit dari tempat duduknya. Aku akan tidur di kamar tamu malam ini, katanya singkat sebelum meninggalkan ruang tamu. Bayu hanya bisa menatap kepergian Dina dengan perasaan hampa. Ia tahu bahwa jalan menuju pemulihan tidak akan mudah, dan mungkin tidak akan pernah tercapai. Tapi ia bertekad untuk mencoba, meskipun peluangnya tampak kecil. Malam itu, Dina berbaring sendirian di kamar tamu, memandangi langit-langit kamar yang gelap. Pikirannya terus berputar, mencoba mencari jawaban atas kebingungan yang ia rasakan. Ia tahu bahwa keputusan yang harus diambil tidak mudah, dan apapun pilihannya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, Dina memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya. Ia merasa butuh waktu untuk benar-benar merenungkan apa yang terjadi dan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Tanpa mengatakan apapun kepada Bayu, Dina pergi meninggalkan rumah pagi itu, menuju ke tempat yang bisa memberikan ketenangan bagi pikirannya yang kacau. Dina pergi ke sebuah villa kecil milik orang tuanya di luar kota. Tempat itu biasanya mereka gunakan untuk berlibur bersama keluarga. Dengan pemandangan pegunungan yang menenangkan dan udara segar yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Dina berharap bisa menemukan kedamaian di sana. Selama beberapa hari, Dina menghabiskan waktu sendirian di villa tersebut. Ia merenungkan segala hal yang telah terjadi dalam pernikahannya, mencoba memahami perasaannya yang bercampur aduk. Setiap kali ia memikirkan Bayu dan Maya, hatinya kembali sakit, seolah-olah luka itu terus terbuka dan tidak pernah bisa sembuh. Namun, di tengah kesendirian itu, Dina juga mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia masih mencintai Bayu? Apakah ada sisa cinta yang cukup untuk memberinya kesempatan kedua? Dan bagaimana dengan Maya? Bisakah ia memaafkan adiknya, ataukah hubungan mereka selamanya rusak? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala Dina, tanpa ada jawaban yang pasti. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa memaksanya untuk membuat keputusan. Tapi ia juga tahu bahwa semakin lama ia menunda, semakin besar ketidakpastian yang ia rasakan. Pada hari kelima, Dina akhirnya merasa bahwa ia telah menemukan jawaban, atau setidaknya, bagian dari jawabannya. Ia sadar bahwa hidupnya tidak bisa terus-terusan. Bab 4. Pengakuan dosa. Dina kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Hari-harinya di villa keluarga memberikan ketenangan sementara, namun keputusan yang harus diambil masih membebani pikirannya. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya dan Bayu, tetapi juga tentang masa depan Arya dan hubungannya dengan Maya. Kepulangan Dina ke rumah, bagaimanapun juga tidak bisa dihindari. Saat tiba di rumah, Dina disambut oleh keheningan yang tegang. Bayu duduk di ruang tamu, terlihat seolah-olah telah menunggu kedatangannya sejak lama. Ada ketegangan di antara mereka yang belum pernah ada sebelumnya. Maya, di sisi lain, tidak tampak dimanapun. Bayu berdiri ketika melihat Dina masuk, wajahnya tampak lega sekaligus cemas. "Kamu sudah pulang," katanya pelan. Dina mengangguk, lalu meletakkan tasnya di sofa. "Ya, aku pulang." Mereka berdiri dalam keheningan selama beberapa saat. Dina akhirnya memutuskan untuk duduk,
dan Bayu mengikuti, duduk di seberang meja. Mata mereka bertemu, namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu harus memulai dari mana. Aku sudah memikirkan semuanya Bayu, Dina akhirnya membuka pembicaraan. Aku tahu kita perlu bicara lebih banyak tentang apa yang terjadi, dan tentang masa depan kita. Bayu mengangguk. Aku siap mendengarkan Din. Apapun yang kamu putuskan, aku akan terima. Dina menatap suaminya dengan tatapan yang penuh kesedihan. Bayu, aku tahu kamu menyesal. Aku tahu kamu ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku juga tahu bahwa kepercayaan itu bukan sesuatu yang bisa dipulihkan begitu saja. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali seperti dulu, mempercayaimu sepenuhnya. Bayu tampak tersiksa mendengar kata-kata itu, namun ia tidak menyangkalnya. Aku mengerti Dina, aku tahu ini semua salahku. Aku yang telah menghancurkan kepercayaanmu, dan aku tidak bisa berharap kamu akan memaafkanku begitu saja. Dina menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku butuh waktu, Bayu. Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan pernikahan ini. Tapi aku juga tidak bisa mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Aku tidak ingin membuat kesalahan yang lebih besar. Bayu menunduk, suaranya terdengar serak ketika ia berbicara. Aku akan memberimu waktu, Din. Sebanyak yang kamu butuhkan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak ingin kehilangan keluarga kita. Mereka terdiam lagi, dinding keheningan yang sama terus memisahkan mereka. Dina tahu bahwa pembicaraan ini belum selesai, tapi ia juga tahu bahwa mereka telah mencapai batas untuk malam ini. Aku akan tidur di kamar tamu lagi malam ini, kata Dina singkat. Bayu hanya mengangguk, tidak berusaha menahannya. Dina merasa ada beban besar yang terangkat dari pundaknya saat ia bangkit dari sofa, meskipun rasa sakit itu tetap ada. Sebelum menuju kamar tamu, Dina bertanya tentang Maya. Di mana Maya? Bayu menjawab pelan, dia pergi ke rumah seorang teman, mungkin tinggal di sana beberapa hari untuk menenangkan diri. Dina mengangguk, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ia memasuki kamar tamu, merasakan kekosongan yang familiar kembali menyelimuti dirinya. Dina berbaring di tempat tidur, membiarkan pikiran dan perasaannya mengalir bebas. Di tempat lain, Maya sedang duduk sendirian di apartemen temannya, memikirkan kakaknya. Ia tahu betapa dalam luka yang telah ia buat dalam hidup Dina, dan perasaan bersalah itu menghantuinya setiap saat. Meski ia merasa sangat mencintai Bayu, Maya juga tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah dosa besar, pengkhianatan yang tak termaafkan. Ketika Dina tidur, mimpinya dipenuhi oleh bayangan masa lalu, momen-momen kebahagiaan yang kini terasa begitu jauh. Bayangan Bayu, Maya, dan Arya bercampur aduk menjadi satu, membuat Dina terjaga berkali-kali dengan keringat dingin di dahinya. Keesokan paginya, Dina bangun dengan perasaan lelah dan tidak bersemangat. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindari masalah ini selamanya. Hari itu, Dina memutuskan untuk menemui Maya. Ia tahu bahwa ia harus mendengar sisi cerita Maya, meskipun itu berarti membuka kembali luka yang masih segar. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Maya dan Bayu, dan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Dina menghubungi Maya dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe yang tenang, jauh dari keramaian kota. Maya setuju dengan nada penuh penyesalan dalam suaranya. Dina bisa merasakan rasa bersalah Maya, namun ia tidak ingin terburu-buru membuat kesimpulan. Di kafe, Maya sudah menunggu dengan gelisah ketika Dina tiba. Wajah adiknya tampak lebih tirus, matanya sembab seolah kurang tidur. Ketika Maya melihat Dina, ia berdiri, ragu-ragu ingin memeluknya namun akhirnya mengurungkan niatnya. Dina hanya mengangguk sebagai tanda sapaan, lalu duduk di hadapan Maya. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka untuk beberapa saat sebelum Maya akhirnya memberanikan diri berbicara. Kak Dina, aku minta maaf. Aku tahu kata-kata ini tidak cukup, tapi aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan hidupmu. Dina menatap adiknya dengan tatapan kosong, mencoba menahan emosi yang berkecamuk di dalam hatinya. Maya, aku hanya ingin tahu satu hal. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Maya menunduk, memainkan jemarinya yang gemetar di atas meja. Aku tidak tahu Kak, semuanya terjadi begitu saja. Awalnya, aku hanya merasa kesepian, dan Bayu, dia selalu ada di sana. Kami sering berbicara, berbagi cerita, dan tanpa aku sadari, perasaan itu mulai tumbuh. Aku tahu itu salah,
tapi aku tidak bisa menghentikannya. Dina mendengarkan dengan hati yang semakin sakit. Jadi, perasaan itu lebih penting daripada aku Maya. Kamu lebih memilih perasaan itu daripada hubungan kita sebagai kakak dan adik. Maya terisak. Tidak kak, aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku terjebak dalam perasaan yang aku sendiri tidak bisa mengerti. Bayu, dia juga bingung, dan kami akhirnya melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Dina merasakan air matanya mulai mengalir, namun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Maya, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Aku tidak tahu apakah hubungan kita bisa kembali seperti dulu. Tapi yang aku tahu, aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Maya mengangguk, menangis tanpa suara. Aku mengerti kak, aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku akan pergi jauh jika itu yang kamu inginkan. Dina menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan sekarang, Maya. Tapi aku tahu satu hal, kita semua telah membuat kesalahan besar, dan kita semua harus menanggung akibatnya. Maya hanya bisa mengangguk lagi, merasa tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Pertemuan itu berakhir dengan kesedihan yang mendalam, tanpa ada kejelasan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dina meninggalkan kafe dengan perasaan yang semakin hancur, sementara Maya tetap duduk di sana, menangis sendirian. Malam itu, ketika Dina kembali ke rumah, Bayu mencoba berbicara dengannya lagi. Namun, Dina terlalu lelah untuk melanjutkan diskusi yang menyakitkan itu. Bayu, aku sudah berbicara dengan Maya, katanya singkat. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Aku mohon, beri aku ruang untuk bernapas. Bayu mengangguk dengan berat hati. Aku mengerti Dina, aku akan memberimu ruang, sebanyak yang kamu butuhkan. Dina merasa sedikit lega setelah mendengar jawaban itu. Ia tahu bahwa proses penyembuhan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus melaluinya. Hari-hari berikutnya akan menjadi ujian yang berat, tetapi Dina bertekad untuk menemukan jalan yang terbaik bagi dirinya dan Arya, apapun yang terjadi. Ketika malam semakin larut, Dina merenungkan kembali semua yang telah terjadi. Ia merasa ada sedikit ketenangan yang mulai muncul di dalam hatinya, meski luka itu masih jauh dari sembuh. Dina tahu bahwa keputusan besar masih harus diambil, tetapi untuk saat ini, ia merasa telah melakukan langkah pertama yang penting. Langkah untuk menghadapi kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi rasa sakit yang luar biasa. Dengan hati yang mulai sedikit lebih ringan, Dina memutuskan untuk tidur. Mimpi-mimpi buruk mungkin masih akan datang, tetapi Dina yakin bahwa ia akan bisa melewatinya.